Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai metakognitif reflektif dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Tasya Rubatu Adawiyah dengan nomor absen 1 dan NIM 2000044. Lalu yang kedua ada Nisrina Syifa dengan nomor absen 16 dan NIM 2003857. Yang ketiga ada Desi Fitriani dengan nomor absen 32 NIM 2006318. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama terdapat pengertian metakognitif. Metakognitif merupakan istilah yang dipopulerkan oleh John Favell, yakni seorang psikolog asal Amerika Serikat. Metakognitif adalah kesadaran seseorang untuk mengontrol ranah kognitif di dalam dirinya. Jika kesadaran ini ada pada dalam diri siswa, maka ia tahu apa yang akan diperbuat dikala ia tidak tahu. Adapun ranah kognitif yang bisa dikontrol di dalam diri seseorang, yakni merencanakan, mengawasi, serta merefleksikan setiap permasalahan yang dihadapi. Contoh metakognitif dalam pembelajaran adalah ketika siswa bisa merefleksikan hal-hal yang dipelajarinya sehingga terbentuk kesadaran diri yang bernilai bagi guru dan orang lain. Pengertian metakognitif menurut para ahli. Yang pertama menurut Favell, metakognitif merupakan kemampuan seseorang untuk menilai kesulitan sebuah masalah, mengamati tingkat pemahaman diri, menggunakan berbagai info untuk tujuan tertentu, serta menilai kemajuan belajar sendiri. Intinya, metakognitif ialah kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana ia belajar. Lalu yang kedua ada menurut Matlin. Menurut Matlin, metakognitif merupakan pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses kognitif dirinya. Yang ketiga ada menurut McDavid dan Ormrod, di mana metakognitif merupakan pengetahuan yang manusia miliki tentang proses kognitif diri mereka sendiri dan juga pada proses kognitif tertentu yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan daya ingat. Lalu yang keempat ada menurut Bovard. Menurut Bovard, metakognitif merupakan pengetahuan eksplisit seseorang terkait cara berpikir dan pada aturan yang dibuat sendiri agar dapat menjalankan proses berpikir saat menerapkan sebuah pengetahuan. Dan yang terakhir ada menurut Takasu. Metakognitif menurut Takasu yaitu bagian perencanaan, pemonitoringan, dan pengevaluasian proses belajar. Juga sebuah kesadaran dan penguasaan akan proses belajar. Adapun manfaat dari metakognitif. Yang pertama, siswa terlatih untuk merefleksikan setiap pengetahuan yang ia peroleh. Yang kedua, siswa bisa menjadi problem solver atas permasalahan di sekolah. Yang ketiga, siswa terlatih untuk mandiri, kreatif, dan bekerja keras. Yang keempat, guru lebih mudah untuk mengontrol siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa lebih mudah mengingat materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Pada materi selanjutnya yaitu fungsi metakognitif. Nah, fungsi metakognitif ini yang pertama sebagai sarana untuk berpikir secara mendalam. Lalu yang kedua sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir individu. Dan yang ketiga sebagai salah satu upaya dalam membentuk individu pembelajaran. Lalu selanjutnya ada cara mengukur kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif bisa diukur melalui beberapa indikator. Adapun indikator metakognitif tersebut adalah yang pertama ada indikator perencanaan. Indikator perencanaan meliputi yang pertama, siswa mampu menunjukkan informasi dan petunjuk awal yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dan yang kedua ada siswa mampu menyusun hal-hal yang akan dilakukannya. Lalu yang kedua ada indikator pemantauan yang meliputi yang pertama, siswa mampu menjaga setiap proses agar berjalan sesuai rencana.
Yang kedua, siswa mampu menganalisis setiap informasi penting. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Lalu yang terakhir ada indikator penilaian. Indikator penilaian meliputi yang pertama, siswa mampu memastikan bahwa proses yang dikerjakannya berjalan baik sesuai rencana. Dan yang kedua, siswa mampu mempertimbangkan strategi lain yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan strategi yang sedang dijalankan. Lalu ada penerapan metakognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, persiapan dan rencana pembelajaran. Komponen ini berisi rumusan tujuan pembelajaran yang tertulis dalam RPP. Yang kedua, ada pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran. Setiap siswa tentu bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri dalam proses pembelajaran. Setelah memutuskan proses pembelajaran mana yang akan dipilih, mereka tentu bisa menentukan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada penggunaan strategi dan pemantauan. Dalam penerapan strateginya, siswa harus bisa memantau dan mengendalikan cara berpikirnya agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Lalu yang keempat, ada pengaturan bagi strategi pembelajaran. Jika siswa memiliki kemampuan kognitif yang baik, tentu ia bisa mengolaborasikan berbagai strategi yang telah dipilihnya. Lalu yang terakhir ada evaluasi atas strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui strategi mana yang sesuai dengan pemecahan masalah tertentu. Lalu selanjutnya ada strategi metakognitif. Ada 3 strategi metakognitif yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa. Di antaranya, yang pertama ada tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar, mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses. Lalu yang kedua ada tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal, serta menentukan skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan mata pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar. Lalu yang ketiga ada tahap monitoring dan refleksi belajar, meliputi proses merefleksikan proses belajar, memantau proses belajar melalui pertanyaan dan tes diri atau self-testing. Lalu selanjutnya ada pengertian reflektif. Penilaian reflektif adalah bentuk metakognisi menggunakan pendekatan formatif yang menempatkan siswa di pusat penilaian praktek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reflektif menurut ahli. Pandangan reflektif secara spesifik oleh Bode 1989 menjelaskan pentingnya refleksi dalam proses cooperative inquiry yang melihat pentingnya refleksi bagi pengembangan keterampilan belajar. Kolb 1984 menempatkan refleksi sebagai bagian penting dari proses pembelajaran experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Sefri dan Duffy 1996 menyatakan bahwa refleksi merupakan salah satu pilar penting dalam pembelajaran yang berwatak konstruktivis, karena refleksi dapat membantu pelajar mengembangkan kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif adalah kesadaran akan pikiran sendiri sebagaimana tampak dalam cara seseorang mengerjakan tugas-tugas. Marjono dan kawan-kawan 1998. Degeng 1998 menyebutkan bahwa dalam pandangan konstruktivistik belajar adalah penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. Dengan demikian, landasan utama refleksi dalam pembelajaran adalah konstruktivisme. Hakikat belajar dalam pandangan konstruktivis adalah proses membangun makna. Untuk sampai tahap itu, maka salah satu prinsip pembelajaran dalam paham konstruktivisme adalah kesempatan melakukan refleksi. Strategi penilaian reflektif dilakukan untuk 5 menit pada penutupan setiap pelajaran. Karakteristik pembelajaran reflektif.
Pembelajaran reflektif merupakan model belajar yang mengutamakan proses berpikir atas dasar refleksi diri, pengalaman masa lalu, dan harapan masa depan. Morrow 2009. Model belajar ini mengandalkan fantasi akademis terhadap hal yang diamati dan diukur. Yates et al. 2008. Sehingga melahirkan sensitivitas terhadap fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan belajar. Hal ini sangat sesuai dengan sikap tanggap terhadap gejala dan bahaya akan terjadinya tawuran. Belajar reflektif menurut Bain et al. 2022 memiliki 5 ciri yang menunjukkan hierarki proses berpikir, yaitu 1. Reporting atau pelaporan, 2. Responding atau menanggapi, 3. Relating atau terkait, 4. Reasoning atau penalaran, dan 5. Reconstructing atau rekonstruksi. Pada level reporting dicirikan dengan kemampuan mendeskripsikan situasi, fenomena, gejala atau masalah. Pada level responding dicirikan dengan kemampuan mengembangkan respon emosional terhadap masalah. Pada level relating dicirikan dengan kemampuan mengasosiasi berbagai fenomena dengan teori yang mendasari fenomena. Pada level reasoning dicirikan dengan kemampuan menjelaskan kejadian berdasarkan pada fakta, peristiwa yang sistematis sesuai dengan konsep metodologis pemecahan masalah. Dan pada level reconstructing dicirikan dengan kemampuan merencanakan tindakan penyelesaian masalah berdasar perspektif teori dan pengalaman masa lalu. Pembelajaran reflektif memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan melibatkan pengalaman dirinya sebagai bahan pembelajaran, membantu dalam membentuk sebuah pengetahuan dan merangsang peserta didik untuk berpikir kreatif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam kehidupan. Kemudian, menurut Harrington 1996, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama, yaitu 1. Open-mindedness atau keterbukaan, sebagai refleksi mengenal apa yang diketahui. 2. Responsibility atau tanggung jawab, sebagai sikap moral dan komitmen profesional berkenaan dengan dampak pembelajaran pada pembelajar dan pelajar dan orang lain. Dan yang ketiga, wholeheartedness atau kesungguhan dalam bertindak dan melaksanakan tugas. Proses refleksi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam gambar tersebut tampak bahwa proses refleksi pada intinya meliputi 3 tahap kegiatan, yaitu tahap menghadirkan kembali pengalaman, tahap mengelola perasaan, dan tahap mengevaluasi kembali pengalaman. Adapun manfaat dari diterapkannya refleksi ialah yang pertama membangun rasa kepedulian, yang kedua menumbuhkan sikap belajar positif, yang ketiga membangun etika pergaulan kampus harmoni, yang keempat mengenal berbagai potensi konflik dan sikap tanggap, dan yang kelima membangun ketahanan sikap melalui potensi IQ, EQ, dan SQS. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.